Gimana kabarnya Pak Mustafa? Kemarin nggak jadi ini teman saya. Halim miring kameranya Pak. Miring. Ya, tegak. Ya gitu. Ini yang Pak Mustafa ini satu kabupaten dengan saya, Pasuruan. Jarak mungkin 30 kilometeran ya, sekitar hampir 1 jam. Ya Pak. Pak Alim Namil dari mana Pak? Dari Blitar, Pak. Oh iya. Baik. MI apa MTS apa MA? MTS, Pak. Oh iya. MTS. Oke. Saya bukan dosen ya. Ini jadi statusnya saya sebagai alumni dan sebagai sukarelawan BIMTEK di sini. Jadi ini lebih kepada yang ekspektasinya jangan ketinggian dengan pertemuan malam ini, tapi mungkin ada insight dari saya untuk panjenengan semua bisa menginspirasi atau apalah nanti. Artinya mendapatkan sesuatu dari pertemuan dua malam ini ya. Dijadwalkan sekarang dan besok malam. Jadi Siap, Pak. karena saya juga nggak tahu saya lulus apa enggak, kan tahunya sesudah pengumuman. Jadi saya lulus, surprise pasti ya, karena memang itu yang kita harapkan selama beberapa bulan berdarah-darah katanya itu. Ikut PPG, jadi banyak yang dikorbankan ya, banyak yang dikorbankan benar-benar. Jadi itu tujuan kita di UP itu tidak gagal. Jadi itu kan, dan saya lulus bareng kemarin yang PAS 3 2022 yang ujiannya itu bulan Februari ya Pak ya, 28 Februari kalau nggak salah. Silakan Bu Khairiyah. Nggih, Bapak, matur Nggih, nuwun. Salam nggih, kenal. nggih, sami-sami. Saya sapa dari yang paling awal gabung Pak Hairudin. Pak Hairudin masih ini lagi makan apa gimana Pak? Kok kameranya off? Oh iya, iya iya iya. Gak apa-apa ya izin misalnya ada ini, ada yang pribadi misalnya sambil mendengarkan tidak terlalu kaku. Tapi tolong dibuka kameranya biar ini, biar saling tahulah, saling kan bahasa bahasa tubuh itu ini loh, pengaruh juga ya. Jadi Pak Herudin dari Kalimantan Selatan. Oke, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Oh iya, jauh ke IKN ya, Oke. jauh. Terus Pak, Telat kalau tidak. iya ini sambil nunggu ya saya biar ini saya nanti doakan secara khusus agar panjenengan semua lulus UP, tidak ada yang tersisa. Amin, ya Allah. Iya, Amin. karena juga Amin, Pak. wallahu a'lam kan, semoga ini doa saya terkabul dan doa panjenengan mengikuti doa panjenengan terkabul. Kita juga berusaha sama, semua kan berusaha ya. Kapan UP, Bapak Ibu? Saya nggak tahu juga.
tanggal 9-10 September, Bapak. 9 dan 10. Gak ada 1 bulan lagi ya, udah. Jadi mungkin nanti disampaikan kalau sudah ada masuk semua. Memang ini kan upayanya LPTK YIN Kediri ini luar biasa untuk menyukseskan Bapak Ibu. Bukan, itu berarti keuntungannya di kedua belah pihak kan. Jadi LPTK juga namanya bagus, poinnya nambah lah di mata depak atau atasannya ya. Dan Bapak Ibu juga sekali ikut sekali lulus gitu. Apa ini retaker semua? Tidak, Bapak. Oh, ada yang First first taker, ada yang first taker juga banyak. Ya. Bapak Saifuddin Zuhri sehat nggih? Nggih. Jadi mungkin lebih banyak ke sharing trik and teknik mungkin ya. Yang lahir dan batin itu saya. Kalau di materi jangan berekspektasi terlalu tinggi. Karena seperti saya bilang, ini materi ini kan dosennya sendiri-sendiri kan. Jadi kalau yang kita yang relawan BIMTEK ini semuanya dibahas, tapi dibahasnya ya tentu terbatas di Pak Lutfi ini ya. Pak Lutfi, halo Pak. Iya, ada ya, terus jadi ekspektasinya jangan terlalu ketinggian terhadap kedatangan saya ya, kehadiran saya bersama panjenengan semua. Tapi mungkin ada beberapa hal yang walaupun secara zahir itu tidak mumpuni, tapi bisa menentukan gitu loh. Bisa menentukan kelulusan. Ini 20 orang nggih, satu kelas. Apa berapa? 20 orang. Ini masih sisa berapa ini? belum begitu hafal, Pak. Ini soalnya kelas baru ini. Oh, kelas baru. Oh, kelas baru lagi ya. Oh iya benar-benar. Iya, kita juga pindah kelas kan ya. Di awal di kelas modul itu sebulan ya kan? 20 terus dipecah lagi. Iya. Halo Pak Fatur Rahman. Sekarang saya relawan, Pak. Ini teman kelas. Dari awal sampai akhir. Sama Bu Mariatun. Bu Mariatun belum masuk ya? Pak Abdul Wahid, Siti Musayyadah dan semuanya ya, semoga sehat-sehat semua karena kesehatan itu nomor 1 ya. Nanti kelulusan insya Allah kalau sehat lulus. Sehat lahir batin. Baik, kula mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu peserta PPG yang akan segera menghadapi UP di tanggal 9-10 September nggih. Yang saya hormati, saya ada di pertemuan ini di Google Meet ini mengundang panjenengan semua atas nama relawan BIMTEK ya, oleh Pak Eko. Saya disuruh mengisi kelas ini dan kata Pak Eko itu kita di sini untuk sharing ya dan caring. Kita berbagi dan peduli. Karena saya merasa
bahwa LPTK PIN Kediri ini memberikan manfaat yang besar bagi saya, dan saya harus juga bersyukur atas itu dengan ikut menjadi relawan BIMTEK UP. Apa ya? Jadi ini begini, saya ingin memperkenalkan diri dulu biar Bapak Ibu jelas. Yang belum ya, kalau Pak Fatur Rahman dan teman-teman yang lain ini ada yang sudah sangat kenal dengan saya walaupun tidak pernah ketemu ya. Jadi begini, ya nama saya Muzammal. Saya dari lahiran Sumeneb 4 Juni 1977 ya. Saya sudah 46 ini. 46 tahun dan alhamdulillah I'm still alive ya. Jadi masih hidup karena beberapa kali saya masuk rumah sakit dan hampir meninggal begitu ya. Jadi yang pernah masuk rumah sakit jangan putus asa. Saya hitung sudah 7 kali opname dan itu menyakitkan dan sudah dekat gitu loh. Kan biasanya kalau opname itu karena sudah sangat terpaksa, ya kan? Kalau enggak rawat jalan. Nah, jadi itu saya alhamdulillah bersyukur sekali atas karunia Allah itu, dan saya ada di Pasuruan sekarang, di dekat Taman Safari. Mungkin ada yang agak dekat dari dekat Taman Safari Prigen Pasuruan, mungkin bisa mampir ya. Nomor saya ada di grup itu, bisa disimpan boleh. Dan saya S1 di IAIN Jogja. Awalnya masuk IAIN terus keluarnya UIN. Masuk 97, terus 2003 nikah, akhirnya belum selesai, tinggal skripsi. Sampai molor 2004 baru lulus. 7 tahun, 14 semester saya habiskan. Jadi yang penting never quit ya. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah never give up. Jangan pernah menyerah. Dan itu yang membuat kita semakin kuat dan semakin maju. Kalau kita berhenti, maka disitulah posisi kita terakhir. Jadi saya salut kepada Bapak Ibu yang terus berjuang untuk lulus di UP yang retaker ini ya. Dan untuk yang first taker semoga lulus langsung ya, lulus langsung. Karena insya Allah nanti semakin mudah menurut saya, karena ini ada melibatkan kita juga, melibatkan yang menghadapi UP secara langsung. Terus begini Bapak Ibu, kalau masalah ini loh, saya sebenarnya belum dapat NRG juga meskipun sudah lulus ya, sudah PPG, sudah dapat gelar GR, guru profesional. Jadi belum ada pencairan, sehingga mungkin kalau Bapak Ibu bareng, pencairannya sama 2024 Januari, sama bareng, rezeki ini bareng lah. Cuma bedanya mungkin saya lulus lebih dulu gitu aja ya. Jadi itu tidak perlu dipikirkan ya. Yang penting niat kita itu untuk ikut PPG ini meningkatkan kapasitas kita ya. Jadi kalau niatnya sudah seperti itu, kita kan akan selalu belajar. Belajar itu untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan kita, untuk meningkatkan anak-anak tentunya kan. Kan tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan meningkatkan kualitas diri kita sendiri, pengetahuan diri kita sendiri. Jadi itu yang saya dari pikiran itu seperti itu, sehingga saya ingin lebih baik dari sebelumnya, sehingga kemudian belajar menghadapi UP itu semangat gitu. Jadi saya harus bisa. Dan itu, jadi mohon maaf ini disclaimer ya Bapak Ibu, bahwa misalnya saya itu ikut misalnya lulus nanti ya, itu karena mungkin peran saya atau bahkan LPTK itu
kecil daripada peran Bapak Ibu sendiri. Jadi yang paling menentukan sebenarnya Bapak Ibu sendiri. Kemauan dari Bapak Ibu sendiri. Dan yang dilakukan oleh LPTK ini, LPTK YN Kediri ini adalah menemukan vibe-nya itu. Sehingga Bapak dan Ibu menunjukkan kemampuan terbaik. Nah, kalau Bapak dan Ibu memiliki bisa menunjukkan kemampuan terbaik, nah itu yang bisa meluluskan Bapak Ibu, begitu. Jadi sebenarnya itu tujuannya. Makanya semua cara dilakukan, misalnya dengan melibatkan kami di alumni ini sebagai relawan BIMTEK. Itu sebelum masuk ke ini ya, Bapak Ibu ya. Terus bagaimana saya luluskan itu, standarnya itu apa? Nilai itu loh, apa namanya itu istilahnya? 70 itu kan. Nilainya 70. Iya kan, waktu ini kan sudah pretest ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Pretest UP. Belum, Pak. Oh belum. Tryout satu. Iya maksudnya tryout itu kan, Lulus, Pak. tryout itu ada yang lulus boten. Dari 300 cuma nggak ada yang lulus satu tak. Oh kita kemarin kan ini, kalau yang saya itu yang tryout yang pertama itu kan yang lulus di atas 70 itu ada itu. Saya ingat itu namanya Bu Homsatu. Ya Allah. Bu Homsatu, naduh. Kalau ada yang ingat. Jadi itu 82, bukan di kelas saya, dari nilainya dapat 82. Sementara saya nggak sampai. 69,17. Kurang dikit kan di tryout pertama itu. Jadi misalnya seperti itu, nggak lulus kan, misalnya saya di UP akhirnya nilai saya seperti itu, saya tidak lulus, kurang dikit soalnya, entah nggak diluluskan atau memang tidak bisa lulus. Jadi saya sesudah itu berusaha bagaimana mempelajari kisi-kisi itu. Kan ini belum Bapak Ibu ya, kisi-kisi yang resmi itu belum ini, belum dibagi kan, kata Pak Eko ya, belum ya. Ini kisi-kisi yang 21. Jadi bagaimana caranya memahami kisi-kisi itu. Baik, kita bagi ya ini. Ada yang masuk lagi. Ya, jadi gini. Saya share screen ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan nggih? Sudah? Kelihatan, Pak. Iya. Kelihatan. Baik ya. Ini yang pertama ini apa ini Bapak Ibu? Profesi ya. Keprofesian. Yang CPBS. CPBS itu apa Bapak Ibu? CMPK. CPMK apa CMPK ini? Coba ini apa, belum pernah bimbingan Bapak Ibu? Belum pernah dosen bahas ini, kisi-kisi? Belum, Pak. Oh, belum sama sekali nih. Baru kemarin dicari. Oh ya, jadi relawan dulu yang ini ya. Wah, gimana? Jadi ini kan ada topik besar ya, CPBS ini. Kok lupa saya. Ada yang bisa bantu? Capaian pembelajaran. Capaian
Jadi ini kan dari yang paling umum, ya kan? Dari yang paling umum sebenarnya nanti akan soalnya kan begini Bapak Ibu. Kan ini mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin. Ini ada yang masuk lagi nih, gimana nerimanya? Saya kembali ke screen nih. Bentar. Ya. Disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurah-hatian. Terus CMPK-nya membiasakan sikap cinta tanah air sebagai pendidik yang memesona dalam mendidik. Jadi soal indikatornya ini kan materi topiknya sikap cinta tanah air, begitu kan Bu ya. Sikap nasionalisme. Terus yang pertama menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini nanti ke pertanyaannya itu akan kira-kira kan seperti apa Bapak Ibu? Yang ingat kemarin yang sudah ikut. Jadi arahnya begini nanti ke soal itu. Jadi ini ke sikap Bapak Ibu semua. Menanggapi misalnya bagaimana kalau misalnya gini. Ada kepentingan yang dilematis misalnya ya. Bapak Ibu guru harus bertanggung jawab kepada warga atau kepada anak didik atau kepada atasan. Gitu nanti rumitnya di situ nanti ya. Soal itu akan menjebak. Jadi nanti arah soal itu nanti mengarah kepada sesuatu yang bisa dua yang akhirnya yang menjadi jawaban yang bimbang. Saya tidak punya contoh soal tentang ini ya. Ini saya punya Bapak, saya punya. Ya, bisa dibantu. Saya bacakan saja ya, karena saya pakai HP. Oke. Iya. Ya. Monggo Bu. Setiap tenaga pendidik, bagian dari warga negara yang baik, maka wajib hukumnya untuk membiasakan cinta tanah air yang mempesona dan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi peserta didik. Berikut ini yang termasuk sikap nasionalisme yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran, yaitu DPJ-nya. Iya, gitu bentuk soalnya. Terus pilihannya Bu? Pilihannya ya, A. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. B. Membimbing peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. C. Mengingatkan peserta didik untuk saling menghargai dalam perbedaan. D. Membaca doa sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. E. Mengapresiasi semakin kerja peserta didik dalam proses pembelajaran. Jawabannya yang benar adalah C, Pak. Mengingatkan peserta didik untuk saling menghargai dalam perbedaan. Oh iya. Jadi ini karena apa? Karena topiknya apa? Kok jawabannya itu menurut? Jadi kita kembali ke topiknya, sikap cinta tanah air, sikap nasionalisme, iya kan? Jadi itu jawaban itu tadi harus dipikirkan dari materinya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan asal, maksudnya kan kita nanti kalau sudah pasti kisi-kisinya ini, maka Bapak Ibu untuk menjawab kembali ke materi atau topik itu. Ini topiknya apa sih? Nah, bukan dengan perasaan jawabannya. Iya kan?
Bapak Ibu nggih, seperti itu. Berarti kita mencari kata kuncinya gitu Bapak ya. Iya. Jadi kan gini Bu, itu kita belajar itu kalau saya ya pengalaman saya kan itu dijelaskan tiap hari itu kan di drill lah sama dosen-dosen itu yang memegang masing-masing materi ini yang keprofesionalan siapa gitu kan. Jadi dosen itu nanti membahas ada yang tidak sampai selesai kan akhirnya kita harus mencari sendiri kira-kira apa pertanyaan yang akan muncul. Jadi pertanyaan itu tidak keluar dari ini, dari indikator ini, dari kisi-kisi ini. Jadi, tapi kesulitannya itu kalau kita tidak memahami dengan baik. Ya, indikator itu ini posisi dia, ini tentang apa? Nah, kalau sikap nasionalisme maka yang terkait dengan misalnya bahwa kita itu satu bangsa misalnya, bahwa kita harus peduli, saling menghargai gitu, maka jawabannya nanti akan salah gitu, tidak sesuai dengan jawaban yang ditetapkan dari materi, dari topik itu. Terus yang kedua Bu, mendidik itu kan indikatornya kan mempertahankan persatuan kesatuan dan kepentingan keselamatan Mbak ya. Oke. Indikatornya. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan cara mempertahankan. Kata kuncinya mempertahankan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap guru di atas realisasi dari sikap A. Nasionalisme, patriotisme, C. Bela negara, cinta tanah air, E. Rela berkorban. Jawabannya apa? Nasionalisme. Iya. Nah itu, iya benar Bu. Ya jadi jawabannya itu dicari di sini. Ini yang saya tunjuk ini bisa dilihat apa tidak ya? Soalnya saya layarnya jadi ini tadi gara-gara ada orang yang masuk lagi. Bisa dilihat ya saya? Panah saya yang saya arahkan. Sikap nasionalisme gini loh. Tampil ya Bapak Ibu ya? Screen saya tampil kan? Ya, tapi kurang besar. Oh iya. Kurang besar. Sudah kelihatan ini Pak. Oh sudah. Tidak kelihatan? Sudah, tapi agak kecil ini. Di zoom bisa Pak, di zoom. Oke ya. Loh, Mohon maaf, Ibu mohon di-share file soalnya Ibu bila boleh. Iya. Iya nanti. Saya print soal-soal itu. Saya kan ada kertas. Ini saya pakai HP jadi hanya bisa membacakan saja. Ini saya kemarin itu ngeprint. Iya. Ngeprint tidak bisa dibagi. Pakai ongkir kalau print-printan itu Bapak Ibu. Nanti boleh kami minta ya Bu. File ada punya filenya Bu. Ya, besok saya cari di laptop Pak ya. Iya. Kemarin. Iya. Jadi kalau ingin apa ya banyak ngeprint, di print itu kalau soalnya Bapak Ibu ya, enaknya itu di print memang. Jangan di ini. Sampai habis berapa rempah untuk ngeprint soal itu. Yang saya jadi gak ada soal. Oh iya. Iya. Yang perlu dipelajari itu, jadi maksud saya keterkaitan antara soal itu dengan submateri, subtopik, atau yang lebih luas ke sikap cinta tanah air di materi topik ini. Jadi yang sebelumnya ini ya masih berkorelasi juga, cuma sudah agak jauh. Yang dekat itu ke submateri subtopik ini. Itu Bapak Ibu.
Jadi ini yang tidak dibahas semua ya, saya ke bawah. Saya ke bawah kan. Saya ulang, stop presenting dulu. Saya ulang dari ini. Jadi yang ke materi yang lain. Ini masih. Tapi ini juga soalnya sampai berapa ini? 20 apa ya? Yang keprofesionalan ini. Nah, ya kan 20 sampai 20 soal. Seperti itu. Tapi urutannya nanti tidak akan sama Bapak Ibu. Urutannya kadang yang pertama soal-soal yang banyak yang matematika itu loh. Aritmatika itu loh. Itu yang kadang juga yang sangat perlu diperhatikan itu manajemen waktu. Kan 120 soal tuh kan ya. Jadi Bapak Ibu harus mengkalkulasi dengan hati-hati, dengan baik ya, waktu itu. Jadi Bapak Ibu jangan muter-muter di satu soal yang jawabannya masih belum jelas. Itu di kuning aja, yang bingung atau ragu itu di kuning. Kan jawaban itu kan jawabannya yakin apa tidak gitu kan, ada ragu-ragu itu di kuning dulu. Misalnya, kayak iki apa sepertinya ini misalnya begitu, masih ragu jadi di skip dulu, terus ke bawah ke soal berikutnya. Nah ini selanjutnya ini contoh saja kan ya, contoh saja karena ini soal 2021 ini. 2002 kisi-kisi 2021. Yang ini profesional ya. Mampu menguasai dan menggunakan pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar Quran hadis dengan perspektif tawasud, tawazun, dan tasamuh. Tawasud ini apa Bu? Bapak Ibu? Dari wasat ya, wusto jari tengah. Jangan diangkat jari tengah. Tawazun. Setimbang. Setimbang ya. Setimbang. Terus tasamuh, toleran. Iya, yang berkategori advanced materials secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek apa konten, terkait konten ya, mengapa terkait filosofi atau apa istilahnya itu dalam filsafat itu, dan bagaimana penerapan serta untuk apa manfaat nilai kebermaknaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini landasan umumnya, landasan filosofisnya dari materi ini. Terus menganalisis konsep dasar ilmu Al-Quran. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui ya, mungkin memang dari dulu memang tidak ada ya soal-soal tajwid itu. Nggak ada. Soal tajwid kan mungkin dipelajari ya di kelas kan. Soal tajwid kan kalau kita mengajarkan. Tapi ketika di UP itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kosong itu untuk ini. Di modul juga sekarang gimana Bapak Ibu? Ada nggak? Nggak ada pembahasan kan ya? Waktu saya sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya. Jadi ini di menganalisis konsep dasar ilmu Al-Quran, ulumul Quran dan sejarah perkembangannya, perkembangan ulumul Quran. Disajikan narasi tentang sejarah penulisan Al-Quran sebelum pembukuan. Mahasiswa dapat menentukan pilihan yang benar sebagai pengusul pembukuan Al-Quran pertama. Nah, itu kan pengusul pembukuan Al-Quran pertama. Pengusul
pembukuan Al-Quran pertama itu? Nanti Umar bin Khattab. iya pertanyaannya kan gitu ya. Tapi sebelumnya kan sudah ada, itu kan bingung kan juga nanti. Loh, waktu itu sudah ada yang membukukan Al-Quran, tapi pengusulnya itu siapa? Pengusul pembukuan Al-Quran itu siapa? Kan kita kan kadang ini melihat ke Ar-Rasm Al-Utsmani, ya kan? Utsman bin Affan kan begitu nanti. Padahal kan ada ceritanya sebelum ke sana itu ada pengusulnya kan seperti itu. Jadi kan itu butuh pengetahuan yang jelas dulu. Butuh pengetahuan yang jelas. Begitu Bapak Ibu. Pertanyaannya apapun ini nanti kan macam-macam nanti pertanyaannya. Yang mengusulkan pertama kali pembukaan Al-Quran misalnya. Ceritakan kan misalnya dari yang kita misalnya gini narasinya. Yang beredar saat ini adalah Ar-Rasm Al-Utsmani kan begitu ya kan. Terus pertanyaannya, sebagai pengusul pertama pembukaan Al-Quran itu adalah misalnya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Terus yang berikutnya di bawahnya. Mungkin bisa dibacakan soalnya tadi Bapak. Iya tolong dibacakan ini yang untuk yang saya bahas ini. Yang punya ibu yang ini ada print-printannya itu. Banyak Pak ya, saya bacakan Pak ya. Nggih. 21. Secara penulisan Al-Quran terbagi menjadi 3 masa, antara lain masa Nabi Muhammad, Abu Bakar, Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, yaitu di tahun 19 sempat terjadi perbedaan baca Al-Quran. Hal tersebut terjadi karena banyaknya lembaran mushaf yang saat ini beredar, sehingga kekhawatiran seperti perpecahan antara kaum muslimin pun terasa langsung oleh para khalifah. Masa salah satu khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib terdapat usulan pembukuan Al-Quran. Berdasarkan uraian di atas, di antara para sahabat yang mengusulkan pembukuan Al-Quran yang pertama kali adalah jawabannya Umar bin Khattab Bapak. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa ya, itu seperti itu kan, walaupun sering kita baca ya, kan bingung juga ketika menghadapi soal seperti itu. Seperti diputar-putar dulu kan? Seperti diputar-putar dulu. Saat kita bingung langsung dikasih pertanyaan gitu kan? Iya, Pak. Iya. Jadi seperti itu. Makanya harus iya, jadi makanya harus jelas, kita pengetahuannya itu harus benar gitu loh. Harus jelas infonya. Siapa sih yang mengusulkan pembukaan Al-Quran pertama kali? Nah, gitu. Jangan dibingungkan dengan cerita-cerita misalnya. Bingung kan? Kalau kita tidak mengerti lebih dulu, kita membaca misalnya. Jadi Bapak Ibu nanti soal ini hampir selalu keluar ya, meskipun nanti pertanyaannya seperti apa itu ya, yang kemarin ada itu soalnya. Yang seperti ini. Mungkin tetap ada ya. Terus di bawahnya disajikan deskripsi terkait definisi wahyu, ilham dan taklim. Mahasiswa dapat membandingkan ruang lingkup dan perbedaannya dari ketiga konsep tersebut. Wahyu, ilham, dan taklim. Itu keluar juga itu kemarin, Bapak Ibu ya. Pertanyaannya gimana, Bu? Tolong dibacakan, Bu. Wahyu, ilham, dan taklim adalah 3 kata yang memiliki makna berbeda. Wahyu adalah satu isyarat di depan seperti kebabat nasihat. Sedangkan ilham Punya siapa audio yang bocor itu ya? yang ada dalam kemampuan kita untuk melakukan itu seperti kita merasakan lapar, kita ada dorongan untuk makan. Adapun wahyu dilakukan pada anak buah. Akan tetapi manusia biasa
adalah proses belajar dan interaksi antara manusia dan tidak melalui para malaikat. Berkaitan pengertian wahyu, ilham, dan taklim tersebut, berikut ini yang termasuk wahyu, ilham, dan taklim. Apalagi saya banyak. Ada suara yang mengganggu ya. Suara apa itu? Ya gimana tadi pertanyaannya? Yang terakhir. Berkaitan pengertian wahyu, Iya. ilham, dan taklim tersebut, berikut ini yang termasuk perbedaan wahyu, ilham, dan taklim. Langsung saya jawab ya. Iya. Wahyu hanya diperuntukkan bagi orang yang tertentu dipilih oleh Allah, yaitu para nabi dan rasul. Sedangkan ilham dan taklim atau ilmu diberikan Allah kepada semua manusia. Iya, jadi perbedaannya wahyu itu kan dari Allah untuk orang tertentu, untuk nabi, ya kan. Nah, ilham itu manusia, semua manusia itu merasa bisa mendapatkan ilham, inspirasi, atau memang bawaan manusia untuk bisa merasakan lapar atau merasa ingin atau merasa senang, merasa bahagia, itu ilham. Dan taklim itu proses, ada proses antara muallim dan muta'allim. Jadi taklim prosesnya, jadi proses pembelajaran. Jadi itu mungkin ya. Gimana? Jadi itu harus jelas juga Bapak Ibu. Jangan mau di ini oleh soal-soal yang mengaburkan nanti. Jadi pemahamannya juga harus jelas dulu. Terus berikutnya, ini ada yang masuk lagi tak? Saya masuk juga dari HP ini. Soalnya ketika sudah masuk ini, buka dari awal lagi saya menerima. Bentar. Oh, ini Pak Eko minta kelas sebelah mau gabung katanya. Kelas sebelah karena Pak Haris nggak bisa. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Oh, ini udah running out of time ya. Nanti saya misalnya habis ini, soalnya saya pakai gratisan, mana bisa saya bayar uang sertifikasi belum cair. Iya, meskipun cairnya cuma segitu gak mungkin lah. Ya. Jadi nanti misalnya ini habis ya, ini sudah diperingati, habis nanti saya bagi link lagi, masuk ke ruang ini lagi. Ruang yang saya bagi lagi maksud saya. Biar ada yang mau masuk. Ya Bu Bintun. Pak Eko minta link ya. Bisa dikirim link ini ke, bantu saya ke Pak, kirim ke Pak Eko. Saya bagi di ini ya. Bentar. Yang pengen gabung kelas berapa itu? Kelas Berapa? Kelas 12. Kelas 12 katanya. Karena Pak Haris nggak bisa ngisi di perjalanan. Bentar ya. Sudah saya share ke Eko, Pak. Ke Pak Eko? Iya. Oh iya. Biar Pak Eko yang bagi ya.
Baru gabung nanti sudah putus ini soalnya. Nanti iya sudah mau putus ini soalnya. Kita lanjut ya. Bahas itu tadi. Jadi ini beberapa modelnya kita hanya sekilas-sekilas gitu. Cuma prinsipnya itu loh yang Bapak Ibu perlu dalami, misalnya konsep wahyu, ilham dan taklim itu harus jelas. Nuzulul Quran dalam kajian Ulumul Quran. Coba yang soal nomor 23 dari kisi-kisi nomor 23 ini Bu dibacakan Bu. Disajikan beberapa tahapan nuzulul Quran itu. Mahasiswa menjabarkan tahapan nuzulul Quran yang benar. Nah, itu kan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ke Nabi, ya kan, ke nuzulul waktu 17 Ramadan itu kan ya. Ini gimana pertanyaannya, Bu? Bu, siapa tadi yang pegang ini? Saya bacakan Pak ya. Iya, yang nomor 23. Kalau lihat di kisi-kisi kok kayaknya pertanyaannya itu. Kayaknya, Bu. Saya bacakan. Iya, coba seperti apa? Surat Al-Asr diturunkan di Mekah yang memiliki tafsiran bahwa Allah bersumpah dengan masa terjadi di dalamnya bermacam-macam kejadian dan pengalaman yang menjadi bukti atas kekuasaan Allah yang mutlak, hikmahnya yang tinggi dan ilmunya yang sangat luas. Perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa itu sendiri seperti pergantian siang dan malam yang terus-menerus. Habisnya umur manusia dan sebagainya merupakan tanda keagungan Allah. Melalui penafsiran tafsir surat Al-Asr yang termasuk salah satu fungsi studi Madiyah dan Madaniyah yang terkandung dalam paparan di atas adalah, langsung jawabannya Pak, akan menambah keimanan seseorang terhadap kebenaran kewahyuan Allah dan keaslian Al-Quran. Itu pertanyaannya. Iya, tapi itu bukan nomor 23 ya. Tapi itu soal nomor 23, Bu. Iya Pak, soal nomor 23. Makanya saya tadi bilang kok pertanyaannya nggak sesuai dengan kisi-kisi. Iya. Itu mungkin apa di upload untuk pertanyaan yang lain. Kalau nuzulul itu mungkin yang nomor 24 itu Pak. Oh, yang seperti apa, Bu? Yang nomor 24, tolong dibacakan. Mungkin itu. Nuzul surat Al-Maun Iya. bermula dari kisah Bahkan Ibnu Munzir. Pada waktu itu orang-orang munafik memperlihatkan ibadah mereka di hadapan orang lain. Mereka melakukan itu agar dianggap sebagai muslim yang taat, namun sejatinya mereka penuh dengan kepalsuan. Langsung saja saya bacakan kata kuncinya Pak ya. Iya, soalnya yang terakhir, bagian terakhir. Terkait narasi asbabun nuzul surat Al-Maun di atas yang termasuk isi kandungan surat Al-Maun adalah jawabannya Allah melaknat orang yang menghormati anak yatim dan menelantarkan orang miskin. Kalau soal nomor 3 bukan kayaknya ya. Pertanyaan soal nomor 3 ya. Punten ini keluar literat kemarin Pak soal ini. Keluar. Okay. Iya. Soalnya seperti ini. Para ulama membagi proses penurunan Al-Quran menjadi 3 tahapan. Nah, iya betul. Itu ke Lauhul Mahfuz, kemudian yang kedua Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, dan ketiga dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Menurut riwayat An-Nasa'i, Ibnu Abi Asyaibah dan Hakim dari Ibnu Abbas, proses turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yaitu, ini kemarin ketika Tarekat Mandiri sempat kami dokumentasikan. Iya. Kemudian pilihannya ini belum kami jawab, belum kami bahas. Al-Quran turun ke langit dunia selama 10 Lailah Al-Qadar dalam 10 tahun atau 13 Lailah Al-Qadar selama 13 tahun. Kemudian yang kedua, pilihannya yang B, permulaan proses penurunan Al-Quran terjadi pada Lailah Al-Qadar secara sekaligus. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur pada momentum yang berbeda-beda pada semua waktu. Itu jawabannya, Pak. Ya, itu. Jadi jumlatan wahidah ya dari Lauhil Mahfuz ila Sama'id Dunya atau Baitul Izzah itu. Terus secara berangsur-angsur selama 22 tahun itu, 23 tahun itu ke bumi. Jadi jumlatan wahidah itu ya. Yang ke Nabi
berangsur-angsur dari Lauhul Mahfud di malam Lailatul Qadar sekaligus gitu. Makanya Lailatul Qadar dan nuzulul Quran tidak sama. Ya seperti itu, Pak. Itu baru betul, Bu, yang soal itu, Bu. Nyambung. Ya. Jadi memang begini, seperti saya juga dulu waktu belajar kisi-kisi seperti ini, tiba-tiba nggak nyambung sama sekali, ya ada kesalahan gitu. Ada kesalahan, jadi mungkin penomoran yang tidak sinkron atau gimana. Yang jelas ada kesalahan yang memang salah, bukan karena ini, memang kesalahan. Jadi kita harus mencari soal yang memang masuk ke itu, seperti yang diajukan Pak Alim ini tadi. Pak Alim ya? Oke. Terus ini masih ada 5 menit lagi ya. Stop sharing. Buka lagi saya aja. Tampilannya beda ya akhirnya. Nah ini. Studi tentang makiyah dan madaniyah dalam penafsiran Al-Quran. Disajikan suatu contoh penafsiran ayat atau surah Al-Quran yang termasuk kelompok makiyah atau madaniyah. Mahasiswa dapat menganalisis fungsi studi makiyah dan madaniyah dalam penafsiran Al-Quran. Jadi itu agak detail itu. Makiyah kan kalau yang tampak-tampak itu perbedaannya ayatnya panjang-panjang, dan kalau yang madaniyah ya kan seperti itu. Jadi yang lebih detail yang harus di Bapak Ibu pelajari ya. Apa yang lebih detail di modul itu, kembali ke modul lagi. Saya dulu pernah, soalnya ada ini, pasti ada. Makiyah madaniyah ini pasti ada. Dan dipelajari yang agak detail. Karena yang ditanyakan itu yang agak detail. Kalau permukaan-permukaan itu yang biasa itu tidak ditanyakan biasanya. Karena soal 120 itu hot semua kayaknya ya. Kalau dibilang Pak dosen itu, ini yang hot sini berapa katanya? 70% atau berapa gitu. Tapi yang saya lihat, ini sampai berkeringat itu soal semua itu sulit. Jadi kita untuk memutuskan itu agak bikin bimbang gitulah. Nah, terus pengungkapan kisah dalam Al-Quran. Disajikan narasi beberapa, itu kisah itu ada kan pembahasan sendiri ya Bapak Ibu ya, submateri kan. Pembahasan, dan ini agak sulit ini karena banyak. Saya kemarin itu, tapi kalau keyakinan saya, kalau yang kemampuan ini saya mungkin lebih sedikit dari berapa soal itu, 60 atau nggak salah itu 60 soal yang kayak gini nih, separuh lah itu kira-kira. Mungkin di situ yang banyak benar, mungkin dari 60 itu ada yang salah 3 atau 2, mungkin saya bingung, dan jawabannya wis diaurai gitu. Jadi kalau yang lain itu justru yang misalnya pedagogi itu yang ini, yang enggak membingungkan juga. Ini sudah yang mau masuk, ini sudah tinggal sedikit lagi ini, nanti kita akan masuk lagi untuk ini cuma sekedar lebih kepada apa yang saya ketahui tentunya. Jadi maksudnya tidak akan detail karena nanti biasanya dosen itu masing-masing akan pegang sendiri, ada 20 soal dan itu 2 jam bahasnya gitu biasanya. Kalau saya hanya sebagai relawan lah. Misalnya kalau ada orang
orang jatuh, orang sakit itu paling yo ngangkat-ngangkat gitulah, nggak bisa memberikan atau bantuan oksigen aja mungkin ya. Jadi tidak bisa ini sakit apa ini gimana ini nggak bisa. Jadi cuma gitu. Memang kemampuan saya hanya di situ sampai di situ untuk mengantarkan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sampai lulus gitu aja kan. Yang penting bisa selamat. Misalnya saya relawan gitu kan, Bapak Ibu bisa diselamatkan. Keinginannya, Pak. Iya. Gimana? Keinginannya ingin lulus. Iya, ya itu. Yang penting kan itu. Yang penting Bapak sampai, misalnya Bapak ini kan, misalnya ya contoh orang saya sebagai relawan, orang kesehatan misalnya. Ada orang yang apa jatuh pingsan. Jadi saya bisa menangani bagaimana dia bisa ditangani oleh tim dokter dengan baik. Jadi yang saya lakukan apa yang saya bisa dan sehingga Bapak sudah sampai ke tim dokter yang baik sehingga Bapak selamat dan lulus begitu loh. Pertolongan. Iya. Nanti saya kasih kasih jasaan. Ya. Kita orang Sumenep Madura itu. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, itu kan tadi Al-Quran ya. Kisah itu termasuk kisah Nabi Yusuf yang panjang kan. Jadi surah tersendiri. Atau kisah-kisah yang lain. Jadi itu Bapak Ibu pelajari. Terjadinya pengulangan kisos dalam Al-Quran. Jadi kenapa diulang-ulang? Nah itu kan itu butuh pengetahuan juga untuk tidak sekedar ya biar ini menduga-duga. Jadi harus jawabannya sesuai dengan di modul Bapak Ibu. Terjadinya disajikan narasi tentang contoh pengulangan kisos dalam Al-Quran, mahasiswa dapat merumuskan hikmah adanya pengulangan kisos. Kisos ini bukan kisos yang yadun biadin ya, tapi jamak dari kisotun, kisosun kan itu. Terus IPMK menganalisis konsep dasar ilmu hadis. Konsep dasar ilmu hadis. Hadis, sanad, matan, dan mukharrij, perawi kajian ilmu hadis. Disajikan contoh satu teks hadis secara utuh. Mahasiswa dapat mengidentifikasi tentang struktur hadis yang terdiri dari atas sanad, matan, dan mukharrij. Sanad itu kalau matan tahu semua kan ya Bapak Ibu ya. Nah, mukharrij ini dan perawi itu yang di mana? Yang rawahu ya. Yang rawahu itu. Sanad itu strukturnya itu yang dari sahabat sampai ke perawi. Nah, dan perawi itu namanya sendiri mukharrij. Itu nanti juga harus dipahami dengan jelas itu nanti. Akan dibahas oleh dosen tersendiri ya. Nanti harus ditanyakan dengan jelas karena pasti ini keluar, pasti. Gak bisa enggak. Nanti bingung ini di garis bawah kan, yang di garis bawah ini sanad apa mukharrij misalnya begitu. Tapi kalau sanad dan mukharrij itu harusnya sudah bisa dibedakan ya. Sanad apa perawi apa sanad gitu. Nah, jangan sampai bingung Bapak Ibu. Pertumbuhan dan penghimpunan. Nah.
Pak Lutfi. Iya Pak. Katin apa Pak? Saya. Mari labot kan Mbak. Saya Pak. Pesir? Nama Surati Pak. Engki. Kilas tadi. Ya Allah. Panjang umur. Engki. Ya Allah engki. Jaga kesehatan Pak. Jadi dia tempat teluan Pak. Jatim kebi. Jadi SD Pak. Ya Allah. Engki. Atina janda juga kan gitu. Glowing gini. Mun Pak Surati odi men intarin men Pak. Ilonjain men. Panjang umur kan ini Pak. Engki amin. Engki. Salam kenal Pak. Engki pasir nih kak? Kaca. Dapat guru-guru ini Kak. Oh, engki. Engki. Lagu pada saya kampung punya saya kampung Ambon. Engki. Admit all. Engki. Iya. Ini mungkin nggak sampai 1 jam lagi ya, tapi ini. Iya tadi sampai di mana tadi saya nggak kerasa kok nggak ada suara gitu, ternyata sudah putus. Iya Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Tadi bahas di ini. Jadi membedakan antara sanad matan sudah ya. Mukharrij dan perawi itu juga harus jelas. Nanti itu kalau tidak jelas itu di situ nggak bisa menjawab soal di situ. Misalnya ini mukharrij apa rawi misalnya. Apa beda nih? Nggak bisa misalnya. Nggak mengerti. Terus sanadnya. Nah itu kalau sanad dan matan jelas, nanti mungkin ada, itu mudah kan. Sanad dan matan itu kayaknya nggak ditanyakan kemarin itu waktu saya. Jadi yang ditanyakan yang agak sulit-sulit gitulah, dicari gimana biar pesertanya UP ini tidak mudah. Pertumbuhan dan penghimpunan hadis, disajikan narasi tentang sejarah pertumbuhan dan penghimpunan hadis. Mahasiswa dapat menentukan masa kesempurnaan pembukuan hadis. Ini ada pertanyaan yang relate enggak, Bu? Ibu yang tadi yang punya hadir ya? Iya, Pak. Iya. Nomor Nomor 29. ini kalau di sini, Pak. Riwayatan hadis Nabi lebih banyak berlangsung secara lisan dibandingkan dengan tulisan. Hal ini akibat dari ada larangan Rasulullah, namun pada akhirnya hadis ditulis dengan beberapa pertimbangan, di antaranya langsung jawaban adanya kekhawatiran akan lenyapnya. Iya. Yang itu narasi tentang sejarah pertumbuhan hadis itu gak ada soal tentang kapan itu, misalnya di abad berapa, tidak. Alasan dibukukannya hadis gitu. Di tryout ada Pak. Tryout. Oke. Gimana coba? Soalnya begini Pak. Iya, coba. Pembukuan hadis dilakukan pada awal abad kedua Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Iya. Khalifah yang didampingi oleh Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Siap Az-Zuhri. Berhasil menghimpun hadis dalam satu kitab. Proses penghimpunan hadis terjadi pada masa pemerintahan. Ini Abbasiyah, Utsmaniyah, Fatimiyah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah. Bani Umayyah gitu, Pak. Yang pertama itu kan. Umar bin Abdul Aziz. Bani Umayyah ya.
Umar Asani. Iya. Jadi yang Umayyah yang paling di ini ya. Sebenarnya kalau ini juga saya juga bingung loh. Soalnya gini, saya kadang lupa itu bahwa Umar bin Abdul Aziz itu dari Bani Umayyah karena yang lebih dikenal dengan Golden Age itu kan pada masa Abbasiyah kan ya kan? Golden Age Islam. Jadi maksudnya Islam di masa jaya-jayanya, masa-masa pengetahuan yang membuka khazanah keilmuan barat sehingga dikuasai oleh umat Islam kan pada Bani Abbasiyah. Nah, makanya saya tadi biasanya kan yang berperan di ilmu pengetahuan itu dari Bani Abbasiyah. Jadi saya lihat memang dari keturunan Bani Umayyah, ya kan? Dari dinasti Bani Umayyah, cabang Marwani. Jadi itu terima kasih nanti Bapak Ibu semua yang mengikuti ini bahwa ini insya Allah muncul lagi. Ini kan bingungnya Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah kan gitu. Itu Bani Umayyah. Terus di bawahnya pembagian hadis dari sisi perawi. Disajikan contoh suatu teks hadis lengkap dengan sanad, mata dan mukharijnya mahasiswa dapat mengkategorikan hadis ahad. Nah itu yang ini, yang masalah perawinya berapa itu kan ya, ya kan? Nanti kalau masuk ini saya masukkan rombongan ya biar ini bisa fokus saya bagi ini. Contoh suatu teks yang mengkategorikan hadis tersebut sebagai hadis ahad, masyhur, aziz atau gharib. Jadi kalau hadis gharib itu berapa Pak, Bapak Ibu? Perawinya. Kalau gharib 1. Ya kalau aziz, kalau masyhur 3 atau lebih. Ini disebut hadis ahad, ya kan? Meskipun masyhur itu atau banyak yang perawinya di setiap generasi, tapi tidak sampai ke derajat mutawatir, maka itu disebut hadis ahad. Jadi secara umum hadis itu dari segi jumlah perawi itu dibagi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, yang mutawatir ada mutawatir lafzon dan ada yang mutawatir maknan. Jadi ada yang pengertiannya itu lafadznya beda-beda, tapi memang itu maksudnya itu ada hadis mutawatir itu seperti itu. Kalau yang hadis ahad ini dibagi 3, masyhur beberapa orang ya, 3 sampai 10. 10 apa berapa Bapak Ibu? Iya, sampai 10 kan? Jadi belum sampai 10 itu belum sampai mutawatir ya. Jadi di atas itu yang puluhan sahabat meriwayatkan itu disebut mutawatir. Aziz itu 2 dalam setiap tingkatan. Sanadnya itu ada 2. Dari sahabat ada 2, terus tabi'in 2, tabi'in 2 dan seterusnya. Gharib itu 1. Nah, terus ini tidak terkait dengan ini loh. Dengan kualitas ya. Apakah hadis sahih atau tidak sahih. Bisa gharib itu sahih kalau nanti jalurnya gharibnya tapi entah ada apa enggak ya di ini, di kenyataan. Satu sahabat yang mendengar terus ke bawahnya tabi'in 1, terus tabi'in 1. Terus ke terakhir misalnya sampai ke Bukhari misalnya ya. Jadi ini bukan tentang kualitas,
tapi tentang kuantitas ya, kuantitas tentang banyak tidaknya perawi sanad. Terus pembagian hadis dilihat dari sisi kualitas kesahihan. Nah, ini beda perspektifnya. Jadi harus bisa membedakan ini Bapak Ibu ya. Pembagian hadis dari sisi perawi, pembagian hadis dilihat dari sisi kualitas kesahihan. Yang di atas ini dari segi kuantitas, yang ini dari segi kualitas. Disajikan contoh suatu teks hadis lengkap dengan sanad. Jadi kalau di contoh ini ada nggak Bapak Ibu yang 30 ini? Contoh soal. Ada hadis misal gimana? Jadi Arabnya masih ancak tuh dari pimpinan. Oh, Contohnya cuma jawabannya apa itu Bu? Jawabannya apa? hadis masyhur. Oh, banyak berarti itu ya. Tiap ini. Perawinya 3. Oh ya, tiga saja. Iya. Ya, di tiap tingkatan ya. Di tiap tingkatan 3. 3 kadang 4 gitu misalnya kan. Tapi tidak sampai lebih dari apa? Tidak sampai derajat mutawatir. Pembagian hadis dilihat dari sisi kualitas kesahihan. Jika contoh suatu teks hadis lengkap dengan sanad, matan dan perawinya, mahasiswa dapat menentukan kualitas persyaratan hadis sahih. Hadis sahih itu apa, Bapak Ibu? Muttasilus sanad. Ya, sanadnya bersambung. Terus binaqlil adli ad-dhabit min ghairi syudzudin wala illatin. nah, iya itu fasihnya, Bu. Jadi itu sanadnya itu kualitasnya dapat dipercaya ya, dhabit, adil. Terus bila syudzudin wala illatin, tidak ada syad, tidak aneh ya. Itu terkait dengan isinya. Hadis itu misalnya itu kan ada yang mempermasalahkan membunuh cecak itu. Yang membunuh cecak itu kan ada di Bukhari itu kan. Yang bunuh cecak itu ini kok kayak aneh. Jadi itu masih bisa dibilang sudut itu ya. Seperti itu. Itu di penelitian yang lebih dalam. Kualitas. Nah, kalau dilihat dari sini ada tidak ini di kisi-kisi ini tentang pembagian itu? Oh, nggak ada ya. Jadi ini kan di sini kalau pembagian kualitas itu ada sahih, hasan, dhaif. Ada yang sahih li ghairihi, sahih li dzatihi kan, ada sahih li ghairihi itu. Kalau sahih li ghairihi berarti apa Bapak Ibu? Hasan ya. Jadi itu hadis hasan yang banyak pendukungnya. Jadi ada satu hadis hasan tapi didukung dengan riwayat-riwayat hasan yang lain. Maka itu menjadi sahih li ghairihi. Sama dengan hasan, hadis dhaif, ada hadis dhaif tapi bisa jadi hasan karena adanya itu biasanya fadhailul a'mal, itu ada riwayat yang lain seperti ini tapi ini ada salah satu rawi yang bukan mungkar, misalnya kurang dhabit lah, atau orang ini jarang di ini gak jelas misalnya, tapi yang satunya jelas, riwayat yang satunya dengan nada yang sama jelas, maka itu bisa menjadi hasan li ghairihi, itu maksudnya. Terus hadis dhaif. Nah, yang bukan kategori hadis tapi masih dibilang hadis maudhu misalnya. Itu sebenarnya bukan hadis. Hadis itu kan terkait dengan nabi ya. Kalau hadis maudhu itu berarti itu bukan hadis sebenarnya ya. Banyak itu hadis maudhu.
Bukan hanya sekarang. Hadis maudhu kan sekarang kita nyebutnya hoax, ya kan? Hoax. Jadi kalau dulu itu untuk meneguhkan sesuatu pendapat, maka menyebut qala Rasulullah. Mungkin ada sekarang ya. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seperti itu maka dia mengatakan apa yang dia katakan sendiri, tapi menyandarkan kepada Nabi. Itu hadis maudhu namanya. Terus hadis dalam syariat Islam disajikan deskripsi singkat tentang sumber hukum yang akan digunakan Mu'adz bin Jabal ketika berpergian ke Yaman untuk berdakwah. Mu'adz bin Jabal ditanya Nabi tentang sumber hukum yang digunakan jika pertanyaan berdasarkan itu. Hadis dalam syariat Islam. Kedudukan hadis dalam syariat Islam. Hadis yang itu ya. Ada pertanyaannya. Betul. Ada pertanyaannya Bapak Ibu? Mau nanya Pak, Iya, gimana? hadis apa itu namanya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Likulli Itu mri'in. hadis apa? Ya, likulli mri'in. Gimana? Hukum hadisnya apa itu Pak? Sahih itu. Sahih. Kenapa? Mutawatir itu Bapak Ibu. Mutawatir. Insya Allah loh. Kalau nggak salah saya. Itu kan ada di ini. Arba'in Nawawi, ya. Riwayat Bukhari kan itu. Riwayat Bukhari Muslim. Faman kanat hijratuhu itu tah. Umar bin Khattab ya, yang Iya. meriwayatkan dari kalangan sahabat. Iya. Ada pertanyaan tak, Pak? Ada soal maksudnya. Kalau kemarin kita jawabnya garib Pak. Gharib. Oh, itu kan bukan ini. Bukan. Oh, berarti kalau gharib itu ahad ya. Bukan mutawatir. Jadi itu terkait dengan kuantitas periwayat. Jumlah perawinya. Tapi itu hadis, kalau tanya hadis sahih apa bukan? Hadis sahih. Kalau termasuk gharib itu karena yang meriwayatkan itu hanya Umar mungkin ya. Berarti ya. Umar bin Khattab. Hukumnya berarti hukum hadis ya itu. Ya, hukum hadis itu bukan ini. Kalau hukum hadis berarti sahih. Hukum Sahih. itu. Kalau masuk kategori hadis apa, kalau pilihannya mutawatir atau ahad, maka itu hadis ahad. Kalau di dalam jawaban itu ada mutawatir, terus masyhur, terus ahad juga kan, misalnya ditampilkan juga jawabannya, terus aziz, terus gharib, maka itu gharib ya. Karena hanya Umar bin Khattab. Oh iya. Itu maksudnya. Ada di tryout ya. Jadi itu kita harus membedakan dulu pemilihan hadis itu dari sisi kualitas rawi dan kuantitas rawi gitu. Kuantitas dan kualitas itu. Jadi nanti kan jawabannya kan dicampur-campur itu nanti jawabannya. Pertanyaannya kan maksudnya hukum hadis ini misalnya hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat. Dari segi kuantitas, maka hadis ini hanya termasuk gharib. Bagaimana hukum hadis ini? Kan gitu pertanyaannya ya. Misalkan ya, hadis ini kalau cuman gharib ya enggak masalah, yang penting berkualitas semua syaratnya itu. Terus berikutnya
Ini tadi sudah ya. Kehujahan hadis dalam Islam. Kehujahan hadis dalam Islam misalnya ada nggak ayat Al-Quran ini yang ini? Kalau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha itu kan Al-Quran kan itu. Ya. In huwa illa wahyun yuha itu kan berbicara tentang Al-Quran bukan hadis. Kehujahan hadis dalam Islam. Nomor 33 ada punya soal, Bu? Iya, mungkin ada. Ini pertanyaannya begini. Hadis Hasan adalah jenis hadis yang dapat diterima yang digunakan sebagai bukti dalam masalah agama. Iya. Akibat Hasan adalah kata dasar dari akar kata hasuna yang berarti baik. Hadis Hasan berada pada posisi antara hadis sahih dan hadis yang lemah. Meskipun demikian, jawabannya hadis Hasan lebih dekat kepada hadis sahih. Jawabannya begitu, Bapak. Iya. Iya, memang hadis Hasan itu kan begini. Kan hadis bukan isinya yang ini, bukan isinya yang bertentangan. Gak ada syad juga. Bila syudzudin wala illatin juga ya. Jadi kalau Hasan itu tidak ada syad dan tidak ada illat juga. Tapi dhabtur ruwahnya itu yang tidak di tingkat yang paling tinggi. Kedabitan sanatnya itu, perawinya itu loh. Misalnya ada yang orangnya yang kurang ini, hafalannya kurang bagus misalnya. Jadi bukan terkait dengan ada salah seorang perawi yang suka memalsukan hadis atau misalnya seperti itu. Jadi celahnya itu lebih dekat kepada sahih orangnya. Jadi kualitasnya hadis kesimpulannya itu memang jawabannya seperti itu. Karena Hasan itu lebih dekat kepada sahih daripada kepada dhaif. Artinya tapi untuk hadis Hasan ini ada yang untuk membatasi ya. Hadis Hasan ini tidak digunakan untuk hal-hal yang mendasar misalnya tentang akidah. Misalnya ada hadis, misalkan ya, ada hadis yang mengatakan bahwa kiamat ini sebelum kiamat akan keluar apa misalnya ya. Tapi itu hadis Hasan. Ada yang tidak pakai. Ini kok pas halu wongi gitu misalnya ya. Seperti itu. Tapi tadi enggak ini ya. Yang maksudnya kehujahan hadis dalam Islam itu. Pertanyaannya seperti itu, Bu. Hujah. Jadi Islam itu apa? Hadis itu kenapa digunakan sebagai sumber hukum yang kedua itu. Jadi butuh dalil-dalil yang cocok nanti pilihannya kan kadang dalil itu. Kalau yang saya sampaikan tadi itu bukan hadis. Nabi tidak yantiqu anil hawa. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, dari dia sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi itu Al-Quran. Wahyu yuha itu Al-Quran. Bukan dalil hadis. Itu maksud saya. Keberadaan hadis terhadap Al-Quran. Terus fungsi hadis tersebut berdasarkan pada macam-macam fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, fungsi hadis Al-Quran itu kan ada ya di buku ya, di modul itu. Sebagai penjelas, sebagai apa saja, Bu? Ada yang ingat? Al-Quran itu. Ada tasyri' juga kan? Ada tafsil. Ya. Bayan takrir, bayan tasyri, bayan apa lagi ya? Tafsil. Takrir, tafsil. Tafsil itu untuk membagi ya, menjelaskan detail. Bayan takrir, bayan tasyri, bayan tafsil. Nah itu Bapak Ibu itu dipelajari dengan jelas. Karena nanti selalu ada itu soal seperti itu. Fungsi hadis bagi Al-Quran itu. Ya.
dilihat lagi Bapak Ibu di modulnya. Modul itu kan di print apa dibiarin di laptop Bapak Ibu? Kalau mau serius ya di print itu. Jadi itu karena memang harus serius. Iya, harus serius. Nanti kesuksesan akan menyambut Bapak Ibu semua. Ini yang selanjutnya ya, menganalisis keotentikan suatu hadis, takhrij hadis dalam kajian ilmu hadis, takhrij hadis dalam kajian ilmu hadis. Disajikan narasi tentang kegiatan takhrij hadis. Mahasiswa dapat menjabarkan tujuan dan manfaat dari takhrij hadis. Ini ada kemarin, Bu. Yang dosennya siapa, Bu? Yang hadis. Yang hadis. Yang ulumul hadis atau apa tentang hadis gitu. Jadi ini harusnya sudah dijelaskan tentang takhrij prosesnya itu. Soalnya saja langsung dibahas, Pak. Yang di mana? Cocok apa tidak, Bu? Yang nomor 35 ini. Ibunya tidak ada yang punya soal. Oh, yang tadi yang ngeprint itu nggak punya? Nggak ada? 5 kayaknya nggak ada, Pak. Bisa Terus itu di 36. Oh, di soal nomor 36 maksudnya. Betul ya, saya bacakan untuk yang nomor 35, Pak ya. Iya. Berasal dari kata khoroja yang artinya nampak dari tempatnya atau padanya dan terpisah dan kelihatan. Demikian juga kata al-khraj yang artinya menampakkan dan memperlihatkan. Dalam al-makhraj artinya dan akhrajul hadis wal kharajahu ini kayaknya enggak itu Pak. Enggak sesuai dengan kisi-kisi. Yang 35. Terus itu sampai di situ, Bu. Jawabannya menampakkan dan memperlihatkan hadis kepada orang dengan memperjelas tempat keluar dan asal usulnya gitu. Kayaknya kalau kisi-kisinya itu cocok nomor 36. Ya, gimana? Itu bukan, itu masih tadi itu definisi ya, yang tadi itu ya. Berarti yang nomor 36 gimana, Bu? Banyak. Penelusuran sebuah hadis tidaklah semudah yang kita bayangkan karena membutuhkan seperangkat kemampuan yang komprehensif terhadap sebuah hadis. Bagaimana yang diungkapkan oleh Saudi bahwa kegiatan penelusuran hadis kepada sumber aslinya tidaklah semula penelusuran ayat Al-Quran. Penelusuran terhadap ayat Al-Quran cukup dipergunakan Al-Quran, misalnya Al-Mu'jam Di Al-Fadhil Quran. Al-Quran Karim. Sedangkan penelusuran terhadap hadis Nabi dalam banyak kitab dengan metode penyusunan yang beragam. Mahmud Al-Toha membagi metode At-Tohan. ke 5 kategori. Takhrij dengan jalan mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis. Takhrij dengan jalan mengetahui lafal awal matan hadis. Takhrij dengan jalan mengetahui lafal matan hadis yang jarang beredar. Takhrij dengan mengeluarkan hadis yang jarang beredar. Iya, betul itu untuk nomor 35 itu soal itu, Bu. Tujuan dan manfaat dari takhrij hadis itu dengan mengeluarkan hadis dengan mentakhrij hadis yang jarang beredar, maka itu munculkan hadis yang baru, maksud dalam tanda kutip ya, maksudnya yang jarang diketahui status hadis ini apa kan gitu. Tuh.
Jadi kaitannya itu dengan tujuan ya. Tujuan dan manfaat dari takhrij hadis itu. Jadi dengan mentakhrij, kalau mentakhrij sesuatu yang ada di Bukhari mungkin cari yang ini, yang ada syad saya bilang itu. Bisa ditakhrij lagi kan, bisa, ada kemungkinan belum final. Tidak ada yang final dalam ilmu pengetahuan ya Bu. Bu, karena di Bukhari itu ada hadis yang misalnya ada yang Nabi Muhammad berusaha bunuh diri misalnya, mencoba bunuh diri beberapa kali karena tidak mendapatkan Al-Quran Al-Quran tidak turun lagi sehingga putus asa gitu kan, ada hadis seperti itu di Bukhari itu. Maka mungkin itu kan diterima begitu saja kan sama orang, diyakini gitu. Nah, dan ingin melakukan pentakhrijan, takhrij ulang, maka itu dimungkinkan kan, itu termasuk tujuan untuk mentakhrij hadis yang jarang beredar atau sesuatu yang butuh penggalian ulang kualitas hadis tersebut. Karena ada unsur syad, iya kan? Tuh. Baik, nomor ini ya, sudah malam ya ini. Sudah 1,5 jam lebih. Ini masih banyak ini. Maaf, Bapak mau nanya tentang Iya. diroyah dan riwayat. Diroyah dan riwayah. Diroyah dan riwayah. Iya, itu soal yang pasti ya, pasti keluar dan mungkin harus